Shalom saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, dimanapun saudara berada saat ini, salam transformasi. Saat ini kita akan berbicara mengenai membawa dampak. Seseorang yang sudah mengambil keputusan menerima Tuhan Yesus Kristus, lalu dia memberikan dirinya, bahkan dia rela meninggalkan kehidupannya yang lama, cara hidupnya yang lama. Dan ini ditandai dengan bagaimana dia juga mau melayani Tuhan dalam kehidupannya, mengambil keputusan untuk melayani Tuhan. Saudara, perlu kita ketahui ketika kita mengambil keputusan untuk melayani Tuhan, bahwa hidup kita harus bisa membawa dampak dimanapun juga kita berada. Yang kita pikirkan selama ini bahwa ketika kita percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, yang kita akui bahwa ketika kita percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, adakah kita di sini memberi diri kita untuk dimanfaatkan oleh Tuhan, atau justru sebaliknya kita yang memanfaatkan Tuhan di dalam kehidupan ini? Kalau kita bilang kita memberi diri kita dimanfaatkan oleh Tuhan, apa yang sudah kita hasilkan? Dampak apa yang kita hasilkan selama kita hidup di muka bumi ini, saudara? Hidup kita tidak lama, 70 bahkan sampai 90 tahun. Tapi dampak apa yang sudah kita hasilkan? Ketika yang kita ketahui saat ini percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, justru sebaliknya kita yang lebih banyak memanfaatkan Tuhan dalam kehidupan kita. Ini suatu konsep yang terbalik. Ini suatu konsep yang salah dalam kehidupan kita. Kalau kita memberi diri kita untuk percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, kita memberi diri kita untuk melayani Tuhan, kita diselamatkan, seharusnya justru kita memberi diri kita, membawanya untuk dimanfaatkan oleh Tuhan di dalam kehidupan ini. Kalau kita mengamati saudara, banyak sekali justru manusia yang saat ini memanfaatkan Tuhan dalam kehidupannya. Dari mana kita bisa melihat memanfaatkan Tuhan dalam kehidupan ini? Contohnya, ketika ada masalah, ketika dia memiliki suatu pergumulan dalam hidupnya, mempunyai hutang, contoh punya hutang, bahkan dia berani berkata, didoakan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus supaya hutangnya dibayarin. Coba saudara, yang berhutang siapa? Kenapa justru kita malah minta Tuhan yang membayari? Saudara, harus kita sadari, terlalu banyak dalam hidup ini kita memanfaatkan Tuhan. Bahkan ketika kita mendapatkan sesuatu masalah, kita punya pergumulan, kita berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus supaya Tuhan melancarkan setiap apa yang kita inginkan, melancarkan setiap usaha kita, melancarkan setiap pergumulan kita. Saudara, apakah seperti ini? Apakah ini dinamakan kita memberikan diri kita untuk dimanfaatkan oleh Tuhan? Mari kita merenungkan hidup kita. Mari kita merenungkan apa yang saudara lakukan, apa yang saya lakukan. Kalau kita saat ini hanya fokusnya kepada memanfaatkan Tuhan, justru di saat inilah kita harus berbalik. Di saat inilah kita harus bertobat. Di saat inilah kita harus mentransformasi cara berpikir kita. Saudara, banyak sekali kalau kita mengamati orang, bahkan mungkin ketika contohnya saat waduh hujan, dia mau pergi kemana, dia mau pergi bekerja, dia berani berkata, didoakan dalam nama Tuhan Yesus, hujan aku tolak. Lihat saudara, di sini kita memanfaatkan nama Tuhan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Ketika kita berdoa seperti itu, justru kita hanya fokus kepada diri kita sendiri, bukan fokus kepada Bapa di surga. Kita memanfaatkan nama Tuhan, justru kita menjadi orang yang sangat kurang ajar sekali ketika kita memanfaatkan nama Tuhan untuk kepentingan kita. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ketika kita diselamatkan oleh Tuhan, kita harus tahu, ketika kita diselamatkan, ketika kita ditebus, kita tidak berhak lagi atas hidup kita, tetapi hidup kita menjadi hak dan miliknya Tuhan, bukan hidup kita lagi, saudara. Sama ketika saudara mungkin menebus sesuatu benda atau membeli suatu benda dengan membayarnya lunas di sebuah toko, benda tersebut milik siapa? Taruhlah kita membeli sebuah handphone. Ketika kita membeli sebuah handphone di toko yang A, handphone tersebut menjadi milik kita. Nah, handphone A tersebut kita ambil, kita bayar dengan lunas. Begitu dibayar dengan lunas, milik siapa handphone tersebut? Apakah milik kita? Ataukah handphone ini masih pemilik yang punya toko yang menjualnya? Kalau handphone ini sudah kita tebus, berarti ini milik kita. Kita yang berhak sepenuhnya, kita yang berkuasa sepenuhnya. Bukan handphone ini yang justru dia memanfaatkan kita. Bukan. Handphone ini tidak punya hak lagi atas hidupnya, tetapi kita yang berhak atas handphone ini, saudara. Sama, hidup saudara dan hidup saya, kita diselamatkan Tuhan. Justru ketika kita memahami bahwa kita diselamatkan, kita ditolong, kita ditebus, kita tidak punya hak lagi atas hidup ini. Justru Tuhanlah yang punya hak atas hidup kita sepenuhnya. Berarti kita harus rela memberikan hidup kita untuk dimanfaatkan oleh Tuhan. Jangan kurang ajar, jangan sesat hidup kita. Justru kita yang memanfaatkan Tuhan selama ini. Mari,
Kalau ini yang kita lakukan selama ini, sekaranglah saatnya kita berubah. Sekaranglah saatnya kita mentransformasi cara berpikir kita. Hidup kita sudah diselamatkan, kita sudah ditebus. Mari, kita harus bisa memberikan diri kita dengan rela untuk digunakan dan dimanfaatkan demi kepentingan Tuhan di dalam kehidupan kita dari hari demi hari. Saudara, apa dampak kita ketika kita hanya tujuannya untuk menyenangkan diri sendiri? Apa yang akan kita hasilkan dalam kehidupan kita ketika kita hanya memanfaatkan nama Tuhan? Semua hanya untuk mengumbar kesenangan kita, semua hanya untuk memuaskan nafsu kita. Apakah ini yang Tuhan inginkan? Tidak, saudara. Justru Tuhan menginginkan kita rela untuk dimuridkan, kita rela untuk didewasakan ketika kita hidup ini. Ketika kita rela memberi diri untuk dimuridkan, untuk didewasakan, justru di saat itulah kita memberikan diri kita untuk mau diproses, mau dibentuk, menghadapi situasi yang sulit, menghadapi kepahitan yang ada, menghadapi situasi yang tidak menyenangkan. Itulah kita harus memberi diri rela bahwa kita harus diproses. Ketika kita rela diproses, saat itulah segala sesuatu dalam diri kita yang tidak baik, karakter kita yang tidak sempurna, yang tidak baik, disitulah kita dikikis. Jangan lagi kita sombong, jangan lagi kita arogan, jangan lagi kita merasa diri kita yang benar. Kita selalu memanfaatkan nama Tuhan dalam kehidupan kita. Tetapi hari ini, ketika kita merenungkan pernyataan yang ada, bahwa kita diselamatkan, sebenarnya kita sudah ditebus oleh Tuhan, kita diambil hak hidup kita oleh Tuhan. Ketika saudara memberikan diri saudara untuk percaya kepada Tuhan Yesus, sebenarnya saudara memberikan diri saudara untuk dirampas hidupnya dalam kehidupan ini, untuk dirampas hak hidup saudara dan dimiliki oleh Tuhan Yesus Kristus satu-satunya. Sehingga apa yang kita lakukan hanya untuk menyenangkan hati Bapa, menyukakan hati Bapa, dan kita memberi diri untuk rela dikikis yang tidak baik. Hidup kita menjadi sempurna. Kita harus fokus bagaimana kita melakukan kehendak Bapa dengan sempurna. Kita harus bergumul dalam kehidupan ini supaya ketika kita melangkahkan kaki kita memasuki dunia kekekalan, memasuki kematian kita, maka kita akan masuk ke langit yang baru dan bumi yang baru. Tapi kalau saudara saat ini hanya memanfaatkan nama Tuhan, jangan pernah bermimpi kita untuk masuk langit yang baru dan bumi yang baru. Karena setiap kita menggunakan nama Tuhan dan memanfaatkan nama Tuhan untuk kepentingan kita sendiri, kita hanya menyenangkan daging kita, kita hanya memuaskan hati kita, kita hanya menggumuli apa yang kita inginkan. Sedangkan semua yang kita inginkan, semua yang kita rasakan, semua kepuasan buat diri kita sendiri, semua sudah tercemar bagaimana dengan kecintaan akan dunia ini. Kita begitu terlalu cinta dengan dunia ini. Kita mengejar yang namanya kehormatan, kita mengejar yang namanya harta, kita mengejar yang namanya kekuasaan. Justru itulah yang memuaskan hati kita, bukan memuaskan hati Bapa di surga. Perlu saudara ketahui, apa yang kita lakukan saat ini, apa yang kita perbuat saat ini, kita harus memuaskan apa yang Tuhan inginkan. Tuhan ingin kita seperti apa. Jangan diri kita yang harus kita puaskan, jangan diri kita yang harus kita kejar, tapi bagaimana kita menyenangkan hati Bapa, bagaimana kita memuaskan hati Bapa. Saudara, mulai hari ini, mari kita membawa dampak. Dimanapun kita berada melangkah, kita harus membawa dampak dalam kehidupan ini. Kita harus bisa membuat Tuhan Yesus Kristus bersenyum, membuat Bapa di surga melihat ada wajah Yesus, ada karakter Yesus dalam diri kita. Apa yang kita lakukan, semua membawa dampak bagi keluarga kita, bagi teman-teman di kantor, bagi dimanapun juga kita melangkah, bahkan ketika kita melayani orang-orang yang ada di sekitar kita. Kita mau hanya nama Bapa di surga saja yang dimuliakan, yang ditinggikan, bukan diri kita. Yang kita lakukan semuanya, biarlah hanya untuk kemuliaan Tuhan Yesus Kristus saja di muka bumi ini. Saudara, mulai hari ini, mari jadilah membawa dampak dimanapun kita berada. Tuhan Yesus Kristus memberkati saudara. Salam transformasi.